begitu melihat aku berjalan di kegelapan, langsung mendesah-desah sambil memegang seperti Oh my god. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku baru aja nyampe rumah. Kemarin aku ninggalin kota Denpasar selama 3 hari menuju Pulau Bali bagian timur. Aku ada urusan pekerjaan ya, bukan bersenang-senang. Nah, pekerjaanku apa? Aku nggak perlu jawab di setiap video karena salah satu videoku, mungkin beberapa video udah aku jelaskan pekerjaanku apa gitu ya. Yang pasti aku melakukan pekerjaan yang positif, bukan pekerjaan yang negatif. Salah satunya buka paha terus dapat duit. Nggak boleh ya, hindari pekerjaan yang kayak gitu karena uangnya nggak akan bermanfaat. Sebelum aku berangkat meninggalkan kota Denpasar menuju Pulau Bali bagian timur, aku sempatkan untuk mengikuti upacara Pitrayatnya yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali, yaitu upacara untuk memuliakan para leluhur yang telah meninggal. Dan mereka semuanya pada saat melakukan upacara Pitrayatnya mengikuti protokol kesehatan. Mungkin banyak sekali di antara kalian yang menonton videoku bingung dengan keyakinanku ya. Karena ada beberapa video aku mengikuti upacara umat Hindu yang ada di Bali, dan beberapa video aku melakukan kegiatan yang dilakukan oleh keyakinan tertentu. Tapi buat aku sih nggak perlu aku jelaskan di sini keyakinanku apa ya, karena menurut aku sebuah keyakinan tidaklah membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga itu adalah perbuatan baik dan buruknya gitu. Aku tidak perlu menjelaskan keyakinanku apa. Pada saat aku berada di daerah terpencil ini untuk urusan pekerjaan, ada sedikit cerita lucu yang mengingatkan aku beberapa tahun silam ya. Jadi ceritanya begini, aku kan tinggal di rumah temen aku gitu ya. Di sana aku nggak perlu bayar, nggak perlu mengeluarkan duit sepeser pun. Mereka menerima aku dengan sangat baik gitu ya. Pagi-pagi mereka menyuguhkan makanan dan segala macam gitu. Berterima kasih banget ya aku sama mereka semuanya. Dan kadang-kadang orang lain itu baiknya minta ampun seperti saudara ya. Dan saudara sendiri kadang-kadang menganggap kita sebagai musuh gitu. Jadi itu memang kenyataan ya, bukan mengada-ngada. Biar nggak panjang lebar ceritanya seperti ini. Pada saat malam hari sekitar pukul 7 ya, yang namanya di kampung itu kan jam segitu udah sangat sepi, nggak seperti di kota Denpasar, sampai jam 12 pun masih rame ya. Aku menuju rumah temanku yang aku ajak kerjasama untuk sebuah pekerjaan ini ya. Aku jalan menuju gang kecil. Gangnya itu agak gelap ya, ada sih lampu tapi kurang terang gitu. Pada saat aku berjalan itu aku mendengar di semak-semak itu seperti sesuatu yang bergerak-gerak gitu ya. Jadi aku kaget
sampai berteriak, terus aku lari gitu. Nah, sampai di rumah temanku yang aku ajak kerja sama ini, aku bercerita bahwa pada saat aku berjalan di gang menuju rumahnya itu, aku mendengar sesuatu di semak-semak sedikit bergerak dan membuatku kaget. Temanku tertawa gitu ya. Jadi kekagetanku ini mengingatkan aku beberapa tahun silam, kalau nggak salah pada saat itu tahun 1992. Nah loh, yang nonton videoku ini mungkin belum lahir pada tahun itu ya. Tapi pada saat itu aku sudah berusia remaja. Waktu itu aku minggat dari rumah ya. Sudah pernah aku ceritakan juga dalam salah satu videoku. Pada saat aku umur 19 tahun, aku pergi meninggalkan rumah karena aku berantem dengan kakak laki-lakiku. Karena dia suka membela istrinya dan menyepelekan aku gitu ya. Makanya aku pergi dari rumah. Nah, begitu aku pergi dari rumah, aku tinggal di rumah temanku ya, kadang berganti-ganti. Sekarang aku tinggal di rumah temanku yang satu, nah 2 harinya mungkin di temanku yang lain, dan seminggu kemudian aku tinggal di rumah temanku yang lainnya gitu. Pada saat itu kan aku belum bekerja, aku nggak bisa untuk bayar kos. Jadi pada saat itu aku pindah-pindah tinggal di rumah teman-temanku. Sekalipun teman-teman aku, bahkan orang tua dan saudara-saudaranya baik menerima aku untuk tinggal di rumahnya, tapi aku kan ngerasa malu ya. Aku waktu itu pingin sekali cepat-cepat mendapat pekerjaan. Jadi setiap orang yang aku kenal di rumah temanku itu selalu aku bertanya, apakah ada pekerjaan, tolong dibantu aku supaya aku bisa secepatnya mendapat pekerjaan. Nah, ada salah satu ini namanya, kalau nggak salah waktu itu namanya Bu Ringo ya, anaknya namanya Ringo. Waktu itu anaknya masih berusia taman kanak-kanak, waktu itu berusia 5 tahun ya. Mungkin sekarang si Ringo udah berkeluarga ya. Pada saat itu aku sangat bergantung kepada yang namanya Bu Ringo, karena suaminya memiliki teman yang mempunyai sebuah perusahaan di bidang perhotelan gitu ya. Nah, katanya Bu Ringo ini, informasi dari suaminya, perusahaan perhotelan itu membutuhkan seorang karyawati. Jadi pada saat itu aku kan merasa serius banget untuk bisa segera mendapat pekerjaan. Aku bolak-balik ke rumahnya Bu Ringo. Jarak antara tempat tinggalku pada saat itu ya, di rumah temanku menuju tempat tinggalnya Bu Ringo itu kan ya lumayan lah, mungkin sekitar 500 meter gitu. Nah, rumahnya Bu Ringo itu melalui sebuah gang, sama halnya seperti gang yang ada di tempat aku kemarin menginap selama 3 hari ya. Nah, waktu itu aku bolak-balik dari rumah temanku menuju rumahnya Bu Ringo, bolak-balik hampir 1 hari itu mungkin ada 10 kali ya. Pada waktu itu kan belum ada handphone, jadi kita nggak bisa seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita mau kemana kan kita hubungi dulu lewat WhatsApp atau paling nggak kita telepon langsung. Kalau zaman dulu kan belum ada ya, jadi kita bolak-balik menuju rumahnya. Mungkin pada saat itu aku dilihat bolak-balik oleh salah seorang laki-laki. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya ya. Yang pasti mungkin umurnya pada saat itu sekitar 25-an. Karena pada saat itu aku seorang perempuan sendirian lagi ya. Dan suasana juga remang-remang. Begitu melihat aku berjalan di kegelapan, langsung mendesah-desah sambil memegang seperti begitu loh. Aku kaget, langsung lari teriak sekencang-kencangnya. Penghuni-penghuni atau orang-orang yang berada di sekitaran rumahnya Bu Ringo itu kaget gitu ya. Ada apa? Kenapa ada orang teriak-teriak gitu. Juga waktu itu banyak ada anjing ya, anjingnya sampai menggonggong gitu. Jadi aku bikin heboh satu lingkungan itu gitu, bikin heboh gitu. Waktu itu orang kaget bertanya sama aku, ada apa? Kenapa sampai teriak ketakutan seperti ini? Nah, terus aku jelaskan bahwa tadi pada saat aku jalan di gang, karena remang-remang ada seorang laki-laki yang mendesah-desah sambil memegang-megang. Ketakutan banget aku. Nah, yang lainnya itu jadi emosi gitu loh, orang-orang di sekitar lingkungan itu emosi, langsung mengantar aku untuk mencari orang yang berbuat usil tadi ya, untuk menghajar gitu. Nah, ketika sampai di tempat yang aku bilang tadi, orangnya udah nggak ada gitu ya. Dan apa yang terjadi?
aku sebenarnya serius mencari Bu Ringgo untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau menanyakan tentang pekerjaan. Nggak jadi, batal, gara-gara laki-laki usil yang berumur 25 tahun melakukan sesuatu hal yang di luar batas kewajaran gitu ya. Seharusnya ada seorang perempuan yang masih muda ya, pada saat itu aku kan masih muda gitu, masih remaja, berjalan di kegelapan di sebuah gang, harusnya kan ditolong, dilindungi, ditanya mau kemana, ini malah diusili. Nah seperti itulah pengalamanku ya, bagaimana pada saat dulu aku masih remaja, aku benar-benar serius untuk mencari informasi tentang pekerjaan yang pada akhirnya aku mendapatkan pengalaman yang sangat menggelikan, menjijikkan, dan bikin aku ketakutan. Nah seperti itulah ceritaku hari ini. Kayaknya videonya aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.